Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan tentang anti perundungan atau anti bullying pada platform Pintar Kemenak. Setelah menyimak materi 3.1, 3.2 tentang perilaku bullying ditinjau dari perspektif ilmu psikologi sosial, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Siswa pada fase remaja berpotensi untuk menjadi pelaku bullying. Fase remaja ditandai dengan munculnya gejala krisis identitas yang salah satu cara merefleksikannya dengan merasa lebih superior dibanding dengan teman-temannya. Jawabannya B. Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Nomor 2. Bullying menjadi problematika masyarakat yang semakin masif, harus segera dicari solusinya. Fenomena yang semakin masif akan menjadi masalah sosial, bahkan menjadi patologi sosial atau penyakit masyarakat. Jawabannya D. Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Nomor 3. Bullying merupakan bagian atau termasuk kategori perilaku agresi. Dalam kejadian perundungan atau bullying ada indikasi motif kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Jawabannya adalah A. Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Nomor 4. Murid-murid di SD lebih rentan untuk menjadi objek atau korban bullying. Anak-anak yang lebih muda usianya, lebih kecil ukuran tinggi badan, berat badannya biasanya lebih lemah. Jawabannya adalah B. Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Nomor 5. Cedera merupakan resiko atau dampak yang akan dialami oleh korban bullying. Cedera fisik akan sangat butuh penanganan media yang serius. Jawabannya A. Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat. 6. Berita-berita di media massa dan media sosial syarat dengan fenomena bullying di sekolah-sekolah. Fenomena adalah serangkaian peristiwa tertentu yang mengindikasikan adanya masalah. A. Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Nomor 7. Dampak fisik dari bullying sangat serius dan fatal, dapat membahayakan para siswa. Dampak psikologi berupa stres, depresi, dan bahkan trauma. Jawabannya B. Apabila dua pernyataan tersebut benar namun tidak memiliki hubungan sebab akibat. Nomor 8. Individu yang kurang percaya diri rentan menjadi korban bullying. Kepercayaan diri perlu dikembangkan, dibentuk oleh gaya pengasuhan oleh orang tua yang tepat. Jawabannya D. Apabila dua pernyataan tersebut benar namun tidak memiliki hubungan sebab akibat. 9. Siswa SMP atau SMA yang menjadi penumpang bis atau kereta api berpotensi untuk terinjak-injak kakinya sehingga bisa menimbulkan perilaku agresi. Perilaku agresi menyebabkan orang lain tersakiti atau terganggu. Jawabannya C. Apabila salah satu pernyataan salah. 10. Tata ruang kelas dan sarana prasarana di sekolah harus mudah diawasi dan terkontrol oleh para guru. Ruangan yang gelap atau jalan buntu berpeluang untuk menjadi zona atau lokasi intimidasi dari perilaku bullying. Jawabannya C. Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Baik, 10 soal selesai. Kita cek lagi 1B, 2D, 3A, 4B, 5A, 6A, 7B, 8D, 9C, 10C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100. Kita lanjutkan ke 3.3. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.3 menjadi Satgas Anti Bullying. Kenali, pahami, cegah perundungan di sekitar kita. Selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1.
Apa yang menjadi efek psikologis korban bullying? D. Mengalami rasa takut, cemas, dan trauma. Nomor 2. Apa dampak bullying pada korban? A. Mengalami stres, depresi, dan rendahnya harga diri. Nomor 3. Apa yang menjadi akibat jangka panjang dari bullying? B. Gangguan mental, penurunan performa akademik, dan sulit berinteraksi sosial. Nomor 4. Apa yang menjadi ciri-ciri seseorang yang melakukan bullying? D. Mengintimidasi, mempermalukan, dan mengancam korban secara fisik atau verbal. Nomor 5. Apa yang menjadi tindak lanjut yang tepat jika Anda menyaksikan bullying? B. Melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau orang dewasa terpercaya di lingkungan sekolah. Nomor 6. Apa yang menjadi dampak sosial dari bullying? D. Isolasi sosial dan kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan bullying? A. Perundungan di mana seseorang disakiti atau diintimidasi secara terus-menerus oleh orang lain. 8. Apa yang dimaksud dengan cyberbullying? B. Perundungan secara online menggunakan teknologi digital. 9. Apa yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bullying? B. Mengedukasi tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan individu. Nomor 10. Bentuk cyberbullying yang mengirimkan kata-kata kasar mengenai seseorang. Sebut A. Flaming. Oke, 10 soal sudah kita cek lagi. Nomor 1 D, 2A, 3B, 4D, 5B, 6D, 7A, 8B, 9B, 10A. Selesai ujian. Alhamdulillah 100. Kita lanjutkan ke 3.4. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.4 tentang jerat hukum pelaku bullying. Langsung saja. Nomor 1. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NKRI 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebutkan dalam pasal dan ayat berapa penegasan ini? A. Pasal 1 ayat 3. Nomor 2. Pasal 354 ayat 2 KUHP mengatur jika penganiayaan berat mengakibatkan korban mati, maka ancaman pidana bagi pelaku paling lama D. 10 tahun. Nomor 3. Dalam pasal dan ayat berapa ketentuan tersebut diatur? D. Pasal 45 ayat 4. Nomor 4. Apa definisi anak dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak? D. Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nomor 5. Apa definisi hukum menurut HMN Purwosucipto? D. Keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Nomor 6. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NKRI 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebutkan dalam pasal dan ayat berapa penegasan ini? Tidak ada jawabannya. Seharusnya jawabannya adalah pasal 1 ayat 3. Oke, langsung saja soal selanjutnya. Nomor 7. Apa tujuan hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto? D. Untuk mencapai kedamaian hidup antar pribadi dan juga untuk mencapai keadilan. Nomor 8.
Bullying termasuk dalam unsur tindak kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur ancaman hukuman para pelaku bullying atau kekerasan. Pasal 353 KUHP ayat 1 mengatur bahwa penganiayaan yang dilakukan dengan rencana diancam dengan penjara paling lama 4 tahun. Pada ayat 2 disebutkan jika mengakibatkan korban mengalami luka berat, maka diancam penjara paling lama A. 7 tahun. Nomor 9. Pasal 354 ayat 1 KUHP mengatur pelaku penganiayaan berat diancam dengan penjara paling lama A. 8 tahun. 10. Apa ancaman hukum terhadap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman? Jawabannya C. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Baik, kita cek dulu nomor 1A, 2D, 3D, 4D, 5D, 6 tidak bisa dijawab. Nomor 7D, 8A, 9A, 10C. Baik, selesai ujian. 90, harusnya 100 ya. Tadi soal nomor 6 tidak ada jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke 3.5. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.5 tentang dampak perilaku bullying terhadap kesehatan jiwa. Oke, setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Seorang anak korban bullying selalu merasa sedih dan merasa tidak pantas hidup di dunia. Kemungkinan gejala yang dialami adalah B. Gejala depresi. Nomor 2. Seorang anak korban bullying sering tidak masuk sekolah karena takut yang berlebihan dan gemeteran setiap kali pergi sekolah. Kemungkinan anak ini mengalami D. Gejala cemas. Nomor 3. Penyebab bystander tidak aktif dalam mencegah bullying adalah A. Takut jadi target bullying selanjutnya. 4. Seorang siswa mengalami mimpi buruk setiap malam sejak ia mengalami bullying. Gejala yang dialaminya kemungkinan adalah tanda dari C. Depresi pasca trauma. Nomor 5. Yang termasuk dalam definisi bullying adalah A. Konflik yang tidak seimbang kekuatannya antara kedua belah pihak. 6. Yang dimaksud dengan bystander adalah A. Pengamat yang kebetulan berada di tempat kejadian bullying. Nomor 7. Seorang anak korban bullying menjadi putus asa, kemudian mulai konsumsi rokok dan sabu supaya ia merasa senang. Kondisi yang dialaminya adalah B. Penyalahgunaan zat. Nomor 8. Di bawah ini yang termasuk dalam lingkaran bullying adalah pelaku, bystander, korban. A. Semua benar. 9. Dalam kejadian bullying antara pelaku dan korban dapat terjadi hal-hal sebagai berikut. D. A dan B benar. Mencari penyelesaian reaksi emosional yang kuat pada diri korban. Nomor 10. Siswa-siswa korban bullying dapat mengalami gangguan kesehatan jiwa, antara lain A. Depresi, C. Depresi pasca trauma, cemas. Ini D. Semua benar. Baik, kita cek nomor 1D, 2D, 3A, 4C, 5A, 6A, 7B, 8A, 9D, 10D. Baik, selesai ujian.
90. Oke, Bapak Ibu bisa dilanjut atau akan mengulang hingga 100. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke 3.6. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.7, latihan terakhir dari pelatihan anti perundungan atau anti bullying. 3.7 ini tentang mencegah bullying best practice. Selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Apa yang dapat menjadi dampak jangka panjang dari perundungan terhadap korban? A. Gangguan kesehatan mental. Nomor 2. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh korban perundungan untuk mencari bantuan? B. Mencari dukungan dari guru, orang tua, atau konselor. 3. Mengapa penting untuk memiliki kebijakan anti perundungan di sekolah? C. Untuk menciptakan iklim sekolah yang aman dan positif. 4. Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk mencegah perundungan? B. Menerapkan program anti perundungan. 5. Apa yang dapat dilakukan siswa untuk mendukung kampanye anti perundungan di sekolah? B. Melaporkan insiden perundungan kepada guru. 6. Apa yang menjadi penyebab umum perundungan di sekolah? A. Kekurangan fasilitas sekolah, oke. Perbedaan warna kulit, oke. Persaingan akademis juga oke. C. Semua jawaban benar. Nomor 7. Bagaimana cara melibatkan orang tua dalam penanganan perundungan di sekolah? A. Melibatkan orang tua korban dan pelaku. Nomor 8. Apa yang seharusnya dilakukan saksi ketika melihat perundungan di sekolah? D. Melaporkan insiden kepada guru atau petugas sekolah. 9. Apa yang dimaksud dengan cyberbullying? A. Bentuk perundungan dengan penggunaan teknologi internet. 10. Apa yang dapat menjadi tanda bahwa seseorang mungkin menjadi korban perundungan di sekolah?
A. Menunjukkan perubahan perilaku drastis. Baik, 10 soal sudah kita cek. 1A, 2B, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A, 8D, 9A, 10A. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade, rata-rata 96,6. Jangan lupa diberikan review untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita jumpa lagi ke pelatihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.